Di video sebelumnya, BPOM merilis 5 macam merek obat sirup yang berbahaya. Nah, update terbaru, BPOM merilis total 8 macam obat sirup yang berbahaya untuk anak. Saya Apoteker Carul, mari kita bahas. Ya, di update terbaru, BPOM menindak tegas 3 produsen farmasi yang ditemukan etilen glikol dan dietilen glikol pada produknya. Ketiga pabrikan itu adalah PT Yarindo, PT Universal, dan yang paling terbaru adalah PT Avi Farma. Nah, ketiga obat tersebut ditemukan pada bahan bakunya mengandung etilen glikol yang melebihi ambang batas. Jadi mereknya apa gitu ya, produknya ketiga macam produsen farmasi tersebut, yaitu ada 8 produk. Yang 5-nya udah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu Flurin DMP, lalu Thermorec, Unibaby Cough, Unibaby Demam, dan Unibaby Demam yang drops. Nah, 3 tambahan ini dari PT Avi Farma, yaitu paracetamol sirup rasa peppermint, lalu paracetamol drop, dan Vipkol sirup. Jadi totalnya adalah 8 obat yang resmi dilarang oleh BPOM. Jadi dari 8 merek macam obat sirup tersebut, itu semua batchnya dilarang diproduksi, kecuali Thermorec. Thermorec ternyata ditemukan hanya beberapa batch saja, kayak gitu. Jadi BPOM sudah menindak tegas dengan memberikan teguran dan harus ditarik dan dimusnahkan obat-obat ini. Nah, yang ditemukan ini pada PT Universal itu ternyata di dalam bahan baku obatnya, yaitu di propilen glikol. Jadi BPOM menyita beberapa drum propilen glikol yang ternyata setelah dites memang melebihi ambang batas yang cukup tinggi di sana. Nah, lalu ditelusuri ternyata bahan baku obat propilen glikol ini dari Thailand, yaitu produsennya PT Dow Chemical Thailand, kayak gitu. Dan hal ini itu sebetulnya juga revisi dari paparan BPOM sebelumnya. BPOM sebelumnya itu merilis bahwa yang dari PT Avi Farma, paracetamol Avi Farma itu aman. Nah, ternyata setelah diteliti lagi di update yang terbaru, Avi Farma ternyata tidak aman, kayak gitu. Nah, membahas tentang Dow Chemical, ketika mendengar hal ini, pihak Dow Chemical langsung klarifikasi. Nah, lucunya Dow Chemical dari Thailand ini langsung klarifikasi bahwa ternyata di daftar pelanggannya tidak ada nama produsen pabrik dari Indonesia tersebut. Nah ini masih diteliti lagi dan ditelusuri oleh BPOM. Jadi di sini ada alasan dari pabrik kenapa bisa lolos kayak gitu. Nah, ternyata ini pabrik melakukan penggantian bahan baku obat tanpa bilang ke BPOM kayak gitu. Jadi di sini sebetulnya dari pabrikan sendiri belum fokus terhadap cemaran etilen glikol. Jadi belum terlalu fokus karena etilen glikol sebetulnya adalah pelarut bukan untuk diminum kayak gitu. Jadi fokusnya bukan di sana. Jadi selama ini terkait dengan uji impurities atau cemaran itu berdasarkan Certificate of Analysis dari bahan baku tersebut. Jadi percaya terhadap produsen dari pembuat bahan baku lewat sertifikatnya. Nah, yang kedua sebetulnya etilen glikol ini bisa diteliti lewat stabilitasnya. Etilen glikol biasanya terbentuk ketika propilen glikol itu dipanaskan sekitar 90 atau 100 derajat ke atas. Dan dalam pabrikan itu misalkan membuat paracetamol itu tidak mungkin dipanaskan melebihi 80 derajat. Jadi otomatis aman di poin yang kedua ini terkait stabilitas. Dan beberapa banyak ya pabrik itu yang tidak memiliki alat, yaitu gas kromatografi yang bisa melihat beberapa kandungan etilen glikol dalam sebuah propilen glikol. Jadi kenapa? Karena belum fokus tadi. Ternyata
ada cemaran etilen glikol yang berbahaya di ambang batas yang tinggi yang ditemukan. Ya baru-baru ini ditemukan karena kasus itu. Nah, hasil temuan ini bukan berarti kesimpulannya selain 8 merek obat sirup ini sudah dipastikan aman. Jadi belum, masih tahap penelusuran lebih lanjut. Nah, untuk 8 merek yang sudah dipastikan berbahaya ini sudah ditarik kembali oleh BPOM. Dan yang sebetulnya menjadi kendala bahwa obat-obat ini itu ada yang dijual online, yaitu tidak lewat distributor kayak gitu. Jadi tidak lewat alur yang resmi. Nah, ini yang susah. Maka dari itu konsumen harus tahu obat yang berbahaya ini dan bisa memilih dengan cermat obat yang dipastikan aman kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman mau beli obat, itu pastikan di tempat yang resmi, jalur yang resmi kayak gitu, seperti di fasilitas kesehatan, apotik, klinik, rumah sakit, ataupun puskesmas. Dan update terbaru dari BPOM sendiri juga sudah merilis sirup-sirup yang sudah dipastikan aman dari cemaran etilen glikol ini, yaitu ada di listnya 198 merek obat sirup yang sudah dipastikan aman. Nah, teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti saya sertakan linknya. Jadi di kesimpulannya di 198 merek obat sirup tersebut itu ada beberapa jenis obat sirup, yaitu obat batuk, obat diare, antibiotik, obat cacing, pencahar, obat asma, obat alergi, dan MAH. Jadi buat yang komen sebelumnya di video saya, apakah mukolitik ekspektoran itu aman? Nah, bisa dilihat di link di bawah ini. Nah, itu jawabannya adalah tidak ada. Jadi belum dipastikan aman. Jadi yang aman itu, tapi ada penggantinya, yaitu obat batuk yang lain. Bisa dilihat ya di link tersebut, ada daftarnya 198. Oh ya, satu yang perlu digarisbawahi dari daftar 198 itu belum ditemukan obat demam sirup yang sudah dipastikan benar-benar aman kayak gitu, yang dirilis oleh Kemenkes. Jadi solusinya adalah untuk obat demam ini kita harus menggerus tablet dari puyer kayak gitu. Jadi lalu bagaimana ketika kita pengen mengasihkan tablet buat anak kita, dosisnya seperti apa? Itu teman-teman bisa lihat di video di samping. Bisa teman-teman klik. Itu aja dari saya Sarul, apoteker dari Tentang Obat. Bye.